Devi Triwidiastasmi, Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tema Whole of Government atau yang disingkat dengan WOG. Saya yakin mungkin beberapa dari teman-teman semua masih merasa asing ya teman-teman dengan istilah tersebut. Jadi pada dasarnya WOG sangat erat sekali dengan prinsip kolaborasi dan integrasi. Jadi itu keywordnya teman-teman, kolaborasi dan integrasi. WOG merupakan arti dari instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama serta sebagai respon terpadu terhadap berbagai isu permasalahan dihadapi. Jadi adanya kolaborasi dan integrasi dan adanya keyword tentang lintas sektor atau lintas bidang. Kemudian terdapat beberapa alasan yang menyebabkan kenapa sih WOG itu harus menjadi penting atau harus dilakukan. Karena yang pertama ialah adanya faktor-faktor eksternal, yaitu agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral. Jadi kan kadang kenapa sih suatu dinas itu tugas atau fungsinya lebih berat dibanding tugas dan fungsinya dinas sebelah, misalnya gitu, terjadi beberapa ketimpangan kapasitas sektoral. Kemudian yang ketiga yaitu khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar, nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Jadi itu ya beberapa alasan kenapa sih WOG atau Whole of Government itu penting. Kemudian bagaimana cara kita melakukan atau praktek dari WOG itu sendiri? Gimana sih implementasinya di Indonesia? Cara-caranya seperti apa? Yang pertama yaitu harus adanya penguatan koordinasi antar lembaga. Kemudian yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus yang memang merencanakan atau concern tentang WOG ini teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah membentuk gugus tugas, yaitu merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Kemudian adanya koalisi sosial, yaitu merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga. Jadi untuk mempraktekkan WOG sendiri perlu ada pendekatan-pendekatan khusus. Tadi salah satunya ialah penguatan koordinasi antar lembaga, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus yang memang konsen terhadap WOG, kemudian membentuk gugus tugas. Jadi merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Kemudian adanya koalisi sosial. Berikut beberapa tantangan di dalam pelaksanaan WOG di Indonesia. Yang pertama, yang paling mendasar ialah kapasitas SDM dan institusi. Itu udah jelas banget ya teman-teman. Kemudian perbedaan nilai budaya dan organisasi. Jadi kan untuk WOG sendiri, Whole of Government ini merupakan keywordnya tadi ialah kolaborasi dan integrasi dan adanya koordinasi lintas sektor. Jadi pasti di setiap sektor itu memiliki nilai dan kebudayaan organisasinya masing-masing. Nah, penyetaraan nilai dan budaya itu yang sulit teman-teman. Kemudian yang ketiga ialah kita butuh kepemimpinan, sikap kepemimpinan dari seorang pemimpin yang mampu mengkoordinir seluruh kebutuhan lintas sektor tersebut. Kemudian dari tadi saya tuh udah cerita panjang lebar apa itu WOG, tantangannya seperti apa dan harus melakukan apa gitu untuk mengimplementasikan si WOG ini. Nah sebenarnya contoh dari WOG sendiri itu apa sih? Apakah sudah pernah diterapkan di Indonesia? Jadi Whole of Government ini tanpa kita sadari, tanpa teman-teman sadari sudah diimplementasikan di Indonesia. Salah satu contohnya mungkin dari segi pendidikan ya, saya kasih contohnya ialah misalnya membangun learning management system dan virtual library. Jadi kita kan pernah dengar ya ada perpustakaan online. Nah itu tuh nggak semudah itu teman-teman. Untuk membuat perpustakaan online itu biasanya didasari atas terbentuknya sebuah kerjasama dari berbagai pihak. Misalnya pihak kampus bekerjasama dengan pihak publisher di luar untuk memberikan hak akses atas buku referensi dan jurnal yang mereka terbitkan. Nah, itu menggunakan prinsip kolaborasi. Nah, kemudian contoh lainnya ialah melakukan inovasi pelayanan akademik dengan memperkenalkan aplikasi layanan akademik secara online. Mungkin di kampus teman-teman dulu pernah mungkin ada sistem online kalau kita mau FRS-an atau melakukan kegiatan akademik lainnya, kita harus melakukan masuk atau login di portalnya kampus. Nah, misalnya untuk
melihat jadwal perkuliahan, kontrak mata kuliah, informasi ujian, informasi nilai, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu memerlukan kerjasama dari berbagai bidang, teman-teman, pada bagian akademik dan IT contohnya. Jadi, memang harus saling kolaborasi dan terintegrasi dan terwujudnya pelayanan one gate sistem online. Jadi tanpa kita sadari ya teman-teman, sebenarnya di Indonesia itu bahkan akrab banget sama kita, lingkungan kita, telah digunakannya prinsip whole of government, yaitu dengan menggunakan prinsip kolaborasi, integrasi, dan lintas sektor itu sendiri. Jadi mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan salam semangat untuk kalian para ASN di seluruh Indonesia.